Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Elistiani dengan NIM 41014210081. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penjelasan permasalahan program linier dengan menggunakan metode grafik maupun metode garis titik yang berbentukan dengan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini saya akan memaparkan dua masalah, yaitu masalah maksimum dan minimum. Baik, langsung saja ke masalah yang pertama. Di sini saya sudah sajikan permasalahan, yaitu sebuah perusahaan mebel akan membuat meja dan kursi. Setiap meja membutuhkan 5 meter persegi kayu jati dan 2 meter persegi kayu pinus yang membutuhkan waktu pembuatan 4 jam, dan untuk membuat sebuah kursi dibutuhkan 2 meter persegi kayu jati dan 3 meter persegi kayu pinus yang membutuhkan waktu pengerjaannya selama 2 jam. Penjualan sebuah meja mendapatkan keuntungan 12.000 dan untuk kursi 8.000 rupiah. Perusahaan mebel ini ingin membuat sebanyak-banyaknya tapi terbatas dalam bahan baku dan tenaga. Dalam seminggu hanya mampu mendapatkan 150 meter persegi kayu jati, 100 meter persegi kayu pinus, dan pegawai hanya memiliki 8 jam kerja. Berapa unit meja dan kursi yang harus dibuat dengan kendala yang ada agar keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, di sini kita telah menemukan kata kunci, yaitu keuntungan, di mana keuntungan adalah masalah di mana masalah tersebut kita akan mencari maksimalnya atau maksimumnya. Untuk penyelesaiannya kita harus merumuskan terlebih dahulu model matematika dari permasalahan ini, dan untuk model matematikanya kita bisa temukan dengan mencari X dan Y-nya. Dimana X kita misalkan sebagai banyaknya unit meja yang dibuat, Y banyaknya unit kursi yang dibuat. Dan untuk fungsi tujuannya, karena kita tadi mencari maksimum, jadi di sini kita adalah mencari Z max atau Z maksimum, dengan Z max-nya adalah 12.000 X ditambah 8.000 Y yang kita peroleh dari keuntungan setiap penjualan sebuah meja dan kursi masing-masing 12.000 dan 8.000. Kemudian kita juga temukan kendalanya, yaitu ada 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 150, 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 100, 4X plus 2Y kurang dari sama dengan 80, serta X dan Y yang lebih besar dari 0. Nah, langsung saja kita ke GeoGebra untuk menyelesaikan masalah dengan metode grafik. Nah, di sini kita masukkan terlebih dahulu fungsi kendala yang ada. Nah, di sini fungsi kendalanya ada 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 150 dan 2X plus 3Y itu kurang dari sama dengan 100, 4X plus 2Y kurang dari 80, serta X dan Y yang lebih besar dari 0. Nah, kita dapatkan grafiknya seperti ini. Nah, ini kita telah dapatkan daerah visible di sini, dan daerah visible ini telah dibatasi dengan titik-titik pojok di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, setelah kita menentukan, setelah kita menemukan daerah visible ini, kita tulis kembali fungsi kendala yang ada, yaitu 5X plus 2Y sama dengan 150, namun bedanya di sini, yang tadinya pertidaksamaan, kita rubah menjadi persamaan, yaitu 5X plus 2Y sama dengan 150. Nah, ini kita juga atur menjadi value. Nah, seperti ini. Jadi, ini nanti bisa dipindah-pindah, nama ini bisa kita pindah-pindah. Kemudian ada kendala yang kedua, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 100. Jangan lupa kita atur terlebih dahulu untuk value-nya di sini. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, kemudian untuk kendala yang ketiga ada 4X plus 2Y sama dengan 80. Ingat ya, menjadi persamaan, jadi sama dengan. Kemudian kita setting dan kita beri nama ini. Nah, setelah seperti ini,
Langkah selanjutnya adalah kita mencari titik dari pembatasnya ini, titik-titik pojok. Nah, caranya menggunakan intersection. Kemudian kita pilih garis yang memotongnya. Ini di A, di sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ini ada titik B. Di sini titik C juga ada. Di sini titik C ada di C. Nah, kita temukan titik A, B, C, dan D, di mana titik A itu ada 0,0, titik B ada 20,0, titik C ada 5,30, dan titik C ada 0,33,33. Nah, setelah ini karena kita menggunakan metode grafik, kita tulis terlebih dahulu F, X, Y, F, X, Y, sama dengan Z, nilai fungsi tujuan, di mana fungsi tujuannya tadi adalah 12.000 X ditambah 8.000 Y. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke spreadsheet-nya. Nah, di sini kita tulis titik. Dan di sini kita tulis F, X, Y sama dengan Z. Nah, seperti ini. Di sini kita tulis A, kapital, B. Nah, ini langsung otomatis keisi titik yang dari sini. 0,0, 20,0, dan lain sebagainya. Nah, ini langsung otomatis ya. C dan D. Nah, untuk mencari F, XY-nya ini, dimana ini adalah nilai nilai fungsi tujuannya tadi, kita masukkan F kecil. Dalam kurung ini A ini adalah titiknya yang tadi ya, jadi langsung otomatis keisi. Jadi apabila di titik 0,0, fungsi tujuannya itu adalah 0, dan untuk yang kedua ada FB. FB-nya ini ada 240, dimana 240 ini ada di titik, ini kita ubah menjadi FB dulu. Nah, di sini ada 240.000, dan di sini ada titik C yaitu 300.000, dan titik D ini ada 266.600 sekian. Nah, dari sini kita telah menemukan semua titik-titik yang telah kita masukkan ke fungsi tujuan ya. Di sini ada 0, 240.000, 300.000, dan 266.000 sekian. Nah, dari sini kita bisa memperoleh nilai maksimum yaitu di 300.000, di mana 300.000 itu di titik 5,3. Jadi kita tambahkan nilai maksimumnya, dan kita coba kembali ke soal yang tadi. Nah, di soal ini telah diperoleh juga nilai maksimumnya yaitu 300.000 di titik 5,30. Selanjutnya kita akan menggunakan metode garis lidik. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan metode garis lidik. Nah, bedanya dari sini itu kalau di metode garis lidik itu kita hapus terlebih dahulu semua ini. Jadi yang tadi tidak bisa dihapus, atau apabila ingin mengulang juga tidak apa-apa. Nah, ini tinggal dihapus saja. Tinggal fungsi kendalanya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita intersection lagi. Di sini kita intersection lagi. Titik-titik yang tadi sama caranya, ini menggunakan garis titik ya. Ini dengan ini dengan ini, dan ini dengan ini. Nah, setelah kita temukan titik-titik pojok dari metode garis lidik. Nah, setelah itu bagaimana cara kita menemukan garis lidiknya? Kita masukkan fungsi tujuan 12.000 X ditambah 8.000 Y sama dengan K. Kenapa kita sama dengan K? Karena di sini kita belum mengetahui K ini berapa. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah garis lidiknya. Ya, ini garis lidiknya, dan kemudian kita bisa merubah ini dari 0 sampai berapapun. Nah, di sini pilih saja
600.000 ya. Apakah ini cukup untuk membuat ya garis lidik ini sampai di titik-titik pojok? Nah, kita coba. Nah, garis lidik ini akan bergerak menuju ke titik-titik ini, di mana maksimum itu adalah titik terakhir yang dilewati oleh garis lidik. Nah, jadi titik terakhir ya teman-teman. Kalau di sini kita coba lagi, kita geser-geser, ini bisa juga digeser-geser lewat ini. Nah, kita ulangi bahwa dimulai dari 0 dan untuk titik pertama adalah B. Nah, di sini dia melewati B, kemudian dia melewati D dan melewati C. Nah, kita ulang lagi. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa titik maksimumnya adalah di C. Nah, kita pastikan dulu di titik C, nanti kita akan menemukan nilai dari C ini berapa. Kita bisa menentukan nilai C ini. Kita bisa menentukan nilai C ini di, nah ini adalah nilai C. Nah, ini nilai C di ini nilai garis lidik di titik C. Jadi untuk titik di titik C dengan 5,30 ini nilainya 300.000. Ini sudah pastinya di titik C, jadi nilai di titik C adalah 300.000. Nah, kita samakan lagi dengan yang tadi. Nah, kita samakan dengan soal yang tadi. Nah, di sini juga kita dapatkan bahwa nilai maksimumnya adalah 300.000 di titik 5,30. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa penyelesaian masalah dengan metode grafik maupun metode garis lidik itu akan kita hasilkan titik dan nilai yang sama. Jadi kita bisa memilih yang menurut kita paling mudah, apakah menggunakan metode grafik ataupun metode garis lidik. Nah, ini adalah masalah dari jadi banyaknya meja yang harus dibuat ada 5 dan kursinya adalah 30 agar mendapatkan maksimal keuntungan dari perusahaan mebel tadi, yaitu keuntungan terbesarnya adalah 300.000. Nah, jadi ini permasalahan maksimum yang telah kita bahas tadi. Baik, selanjutnya akan kita bahas masalah minimumnya. Baik, kita akan melanjutkan ke permasalahan yang kedua, yaitu permasalahan minimum. Langsung saja ke soal. Nah, di sini telah tersaji soal minimum, yaitu ayah memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Dia akan menanam lahan tersebut dengan tanaman kacang dan jagung. Dari 1 hektar tanaman dapat dipanen 3 ton kacang, dan sedangkan dari 1 hektar tanaman jagung itu dapat dipanen tidak kurang dari 30 ton. Jika biaya menanam 1 hektar dari tanaman kacang itu adalah Rp500.000 dan biaya menanam tanaman jagung setiap 1 hektarnya adalah Rp600.000, maka berapakah biaya minimum yang akan dikeluarkan oleh ayah? Untuk penyelesaiannya, biasa kita harus merumuskan model matematikanya terlebih dahulu. Untuk model matematikanya, kita misalkan X itu adalah banyaknya tanaman kacang dan untuk Y adalah banyaknya tanaman jagung. Nah, untuk fungsi tujuannya sendiri, karena ini tadi adalah biaya minimum ya, jadi kita mencari Z minimum. Dan untuk Z minimumnya sendiri adalah biaya menanam 1 hektar kacang dan biaya menanam 1 hektar jagung. Ini kita temukan 500.000 X ditambah 600.000 Y dengan kendala X plus Y kurang dari 8, 3X plus 4Y lebih besar dari 30 dan X serta Y itu lebih dari 0. Nah, kita langsung saja ke GeoGebra dengan permasalahan-permasalahan ini.
kita langsung ke GeoGebra-nya. Nah, di sini kita masukkan fungsi kendala yang ada, yaitu X plus Y lebih besar kurang dari sama dengan 8, dan di sini 3X plus, nah di sini ada 3X, ada 3X plus 4Y kurang dari lebih besar dari sama dengan 30, dan untuk X lebih dari sama dengan 0, dan Y juga lebih dari sama dengan 0, seperti ini. Nah, di sini kita telah memperoleh daerah visible-nya. Nah, ini dia daerah visible-nya. Nah, kemudian kita kasih kembali kendala-kendala yang ada dari permasalahan tadi, yaitu X plus Y. Namun di sini kita ubah menjadi bentuk persamaan seperti ini, bukan lagi lebih dari ataupun kurang dari, namun ke bentuk persamaan. Ini kita ubah lebih dahulu ke value semua, plus 4Y sama dengan 30. Ini juga kita ubah ke value. Nah, di sini, ini juga bisa kita pindah agar lebih jelas. Nah, setelah sudah, kita cari titik-titik intersection-nya. Ini kita dapatkan titik A, di sini titik B, titik pojok B, titik pojok C. Nah, di sini kita ketahui A, B, dan C, di mana A ada di 0,7,5, B ada di 2,6, dan C ada di 0,8. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah menulis fungsi tujuannya dengan fx, y sama dengan fungsi tujuannya tadi adalah 500.000 x plus 600.000 y. Nah, seperti ini. Kemudian karena ini menggunakan metode grafik ya, jadi kita menggunakan spreadsheet-nya. Sini kita masukkan titik, dan di sini kita masukkan f, x, y sama dengan z. Nah, ini di sini kita masukkan a, f, x, y sama dengan z. Ini kita masukkan di sini ada titik A, B, dan C karena adanya titik A, B, dan C. Di sini kita masukkan titik FA. Jangan lupa A-nya kapital, dan FB serta FC. Nah, dari sini kita ketahui bahwa di titik 0,7,5 Z-nya itu menghasilkan 4.500, di titik 2,6 menghasilkan 4.600, di titik 0,8 itu menghasilkan 4.800. Nah, karena kita mencari nilai minimum, jadi kita temukan bahwa nilai minimumnya ada di 4.500 di titik 0,7,5. Nah, kita kembali lagi ke soal. Nah, di sini kita bisa cek apakah benar di titik sekian. Nah, benar di titik 0,7,5 dan nilai minimumnya adalah 4.500. Ini tadi menggunakan metode grafik. Selanjutnya kita akan menggunakan metode garis lidik dan membuktikan apakah dengan metode garis lidik maupun metode grafik itu akan menghasilkan nilai yang sama. Kita kembali lagi ke GeoGebra. Nah, ini GeoGebra-nya kita cukup hapus beberapa di sini. Kita sisakan saja fungsi kendala yang membentuk grafiknya. Di sini kita hapus semua. Kita hapus titik-titik juga. Ini juga kita bisa pikirkan. Nah, tinggal seperti ini.
Setelah itu kita cari titik intersection lagi. Ada di sini dan di sini. Ada di sini itu B. Di sini itu C. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi di titik A ada 0,7,5, di titik B ada 2,6, di titik C ada 0,8. Setelah itu kita masukkan fungsi tujuannya, yaitu 500.000 X ditambah 600.000 Y itu sama dengan ini menggunakan kecil sama dengan K. Di sini kita misalkan karena kita belum tahu K ini berapa. Dan untuk K-nya ini kita bisa rubah 0, dan Y-nya ini 0, dan Y-nya ini interval ya, jadi kita bisa milih 0 sampai berapa. Dan untuk yang ini kita pilih 10 juta agar bisa bergerak. Nah, di sini kita ketahui terlebih dahulu tadi, setelah kita menunjukkan nilai K ini, kita dapat melihat garis lidik di sini. Ini adalah garis lidiknya, dan nantinya kita akan melihat garis lidik ini akan bergerak menuju arah titik-titik ini. Dan untuk titik pertama yang dilalui oleh garis lidik itu adalah nilai minimum, dan untuk titik terakhir yang dilalui oleh garis lidik adalah nilai maksimum. Jadi ini nanti titik pertama yang akan dilalui oleh garis lidik ini adalah nilai minimumnya ya. Jadi kita perhatikan, sangat cepat sekali. Ini kita bisa hapus mungkin satu nolnya. Nah, sini ini kan tadi dari arah sana ya, kita ubah terlebih dahulu dari arah sini. Kita ulangi dulu. Nah, ini kita ulangi dari 0, dan titik pertama yang dilalui adalah titik, kita lihat kembali, titik A ya, titik A, kemudian titik B, dan kemudian titik C. Kita lihat kembali, kita lihat titik A, B, dan C. Jadi untuk titik minimumnya adalah di A, dan kita akan melihat berapakah A itu. Yap, di sini ada 4.500.000. Nah, di sini ada 4.500.000. Nah, ini sedikit bergeser. Sedikit bergeser ya. Ada di 4.500.000 di sini. Ini sesuai titik, dan di sini ada 4.500.000. Jadi untuk nilai minimumnya apabila menggunakan garis lidik, metode garis lidik, itu kita temukan 4.500.000 di titik A, di mana titik A adalah 0,7,5. Kita kembali lagi ke soal yang tadi. Nah, di sini kita juga temukan bahwa 0,75 adalah titik minimum, dan nilai minimumnya ada 4.500.000. Jadi kesimpulannya, dari permasalahan ini, biaya minimum yang harus digunakan ayah untuk menanami lahan yang mau ditanamin kacang maupun jagung adalah 4.500.000. Dan kesimpulan kedua juga bisa kita simpulkan bahwa apabila kita mencari permasalahan program linear menggunakan metode grafik maupun metode garis lidik, itu hasilnya akan sama dan menemukan titik dan nilai yang sama, baik maksimum maupun minimum. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.